Hai, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Happy watching. Imam untuk Anissa bab 46. Mulai deh seuzon sama suami sendiri, ucap Imam sambil mencubit hidung istrinya. Sejak menikah, mereka melalui hari dengan penuh kemesraan. Setiap datang ke kampus, mereka berakting seperti tidak memiliki hubungan. Hari ini Anissa berangkat ke kampus untuk bimbingan skripsi dengan dosennya. Ia berangkat bersama Imam sesuai permintaan istrinya. Imam tetap bersikap profesional saat sedang di kampus. Mereka tak saling bertegur sapa di sana. Mahasiswa dan dosen lain pun tak ada yang mengetahui perihal pernikahan mereka. Hanya segelintir orang yang mengetahui hal itu, yaitu orang-orang terdekat mereka. Sayang, aku turun duluan ya, ucap Anissa saat tiba di parkiran. Kemudian ia mencium tangan suaminya. Iya sayang, belajar yang pinter ya, ucap Imam sambil mengusap kepala Anissa. Seperti biasa, Imam turun dari mobil belakangan. Mereka pun masuk ke gedung kampus masing-masing. Sejak sering berangkat bersama gadis itu, Imam selalu memarkirkan mobilnya di parkiran paling pojok. Kaca mobilnya pun dibuat lebih gelap agar tak terlihat dari luar mobil. Imam sendiri belum siap jika mahasiswa lain mengetahui bahwa ia memiliki hubungan dengan Anissa yang merupakan mahasiswanya juga. Terlebih, dulu ia sempat berulang kali menolak gadis itu. Sementara Anissa berjalan menyusuri lorong menuju ruang dosen pembimbingnya. Hatinya berdegup kencang tak karuan. Lagi-lagi ia harus berhadapan dengan dosen pembimbingnya yang terkenal galak itu. Bismillah, semoga beliau sedang dalam perasaan bahagia, ucap Anissa saat tiba di ruangan dosen itu. Tuk tuk tuk, silakan masuk, ucap seseorang dari dalam sana. Anissa pun memasuki ruangan itu. Pagi Pak, sapa Anissa pada dosennya yang bernama Pak Mu. Kemudian ia duduk di depan dosennya itu. Sebelumnya Pak Mu sudah mempersilakan Anissa untuk duduk di sana. Gimana skripsi kamu? Apa sudah selesai direvisi? Tanya Pak Mu. Sudah beres Pak, ini skripsi saya, ucap Anissa sambil menyerahkan skripsinya. Pak Mu pun memeriksa skripsi Anissa yang sudah selesai itu. Ia membaca tiap lembar kertas sambil manggut-manggut. Sambil saya koreksi sekalian ya. Nanti kamu tinggal perbaiki yang sudah saya coret-coret, ucap Pak Mu sambil memberikan beberapa catatan di bawah karya tulis milik Anissa itu. Baik Pak, ucap Anissa sambil tersenyum. Masya Allah, tumben-tumben beliau nggak mengeluarkan kata-kata pedasnya, gumam Anissa dalam hati. Ia heran karena baru kali ini Anissa tidak kena marah oleh Pak Mu. Biasanya ada saja kesalahan Anissa yang membuat Pak Mu naik darah tiap kali memeriksa skripsinya. Beberapa saat kemudian Pak Mu selesai memeriksa skripsi Anissa. Skripsi kamu sudah cukup bagus dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tapi ada beberapa yang perlu dipertambahkan. Kamu perbaiki sesuai catatan yang sudah saya tulis di sini, ucap Pak Mu sambil menyerahkan kembali skripsi itu ke Anissa. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak, akan segera saya perbaiki, ucap Anissa kemudian yang bergegas pamit dan meninggalkan ruangan itu. Takutnya Pak Mu berubah pikiran dan malah bertanya yang aneh-aneh, pikirnya. Selesai bimbingan, Anissa pergi ke kantin. Sebelumnya Imam meminta Anissa untuk menunggunya selesai mengajar, sebab Imam tak ingin istrinya itu pulang sendirian. Ia pun duduk di kantin sambil memesan minuman. Kemudian ia mengirimkan sebuah pesan untuk suaminya. Mas, aku lagi di kantin, kabari kalau sudah selesai. Sambil menunggu minumannya datang, ia pun membuka skripsinya untuk melihat catatan yang telah diberikan oleh dosen pembimbingnya. Tak lama kemudian, sekelompok mahasiswa baru saja tiba di kantin. Mereka pun duduk di kursi yang tidak jauh dari kursi Anissa. Ya ampun, Pak Imam tuh gantengnya gak luntur-luntur ya. Bingung deh kalau gini ceritanya gimana bisa fokus coba, ucap salah satu wanita itu. Iya, gantengnya gak ada obat. Udah ganteng, pinter pula. Cewek mana coba yang gak suka sama dia? Mereka yang baru saja keluar dari kelas Imam sibuk membicarakan dosen tampan itu. Sementara Anissa mendengar nama suaminya disebut pun langsung menoleh ke arah mereka. Dih, bisa-bisanya muji suami orang. Gatelan banget sih jadi cewek.
Perasaan dulu gue gak gitu-gitu amat. Gerutu Anissa sambil menatap mereka sinis. Guys, itu bukannya cewek yang suka godain Pak Imam ya? Tanya salah satu wanita itu saat melihat Anissa melirik sinis ke arahnya. Iya bener, gue pernah lihat dia godain Pak Imam. Sampai Pak Imam marah sama dia. Ya ampun, ternyata dia masih kuliah di sini. Kalau gue jadi dia, gue udah pindah universitas kali. Cibir wanita itu. Gue juga sama. Malu banget rasanya kalau harus ketemu Pak Imam lagi. Dulu saat Anissa mencoba menggoda Imam, segerombolan wanita itu sedang ada di sana juga. Mereka melihat jelas bagaimana Anissa menggoda Imam. Hingga akhirnya dosen tersebut marah dengan sikap Anissa yang menurutnya keterlaluan itu. Mendengar cibiran dari segerombolan wanita itu, Anissa pun beranjak dari tempat duduknya. Ia lebih memilih meninggalkan kantin itu meski minumannya belum datang. Ia pun berlari menuju parkiran. Wajahnya merah menahan malu. Ia tak menyangka ada orang lain yang melihatnya dibentak oleh Imam waktu itu. Buk. Saat sedang berlari, tiba-tiba Anissa menabrak seseorang hingga skripsinya berserakan di lantai. Astagfirullah, sayang, kamu ngapain lari-lari begitu? Tanya Imam heran. Sambil merapikan kertas yang berserakan di lantai, Anissa sendiri masih belum buka suara. Ia masih diam sambil merapikan berkasnya. Yuk pulang. Anissa berdiri kemudian melanjutkan langkahnya menuju parkiran. Seperti biasa, ia berjalan lebih dulu dari Imam. Ia khawatir ada orang lain yang melihat mereka jika tidak bergerak cepat. Setibanya di parkiran, mereka masuk ke mobil. Sayang, kamu kenapa sih? Tanya Imam. Ia heran karena tadi pagi keadaannya masih baik-baik saja. Bahkan Anissa pun sempat mengirimkan pesan bahwa ia sedang berada di kantin sambil menunggu Imam selesai mengajar. Kamu ngapain sih di kelas? Tanya Anissa sedikit ketus. Hatinya masih dikuasai emosi saat mengingat wanita tadi membicarakan suaminya. Ngapain? Ya ngajar lah sayang, ucap Imam. Ia masih belum mengerti maksud dari istrinya itu. Kamu gak tebar pesona kan? Tuduh Anissa. Ya enggak tuh sayang. Sini, cerita sama aku. Kamu kenapa? Tanya Imam sambil memeluk istrinya. Tadi ada sekelompok mahasiswa yang sibuk gosipin kamu di kantin. Mereka muji-muji kamu. Ditambah lagi mereka mencibir aku. Lirih Anissa. Ia merasa harga dirinya direndahkan oleh sekelompok wanita tadi. Hah? Emangnya kamu kenapa? Tanya Imam heran. Mereka bilang kalau aku tuh cewek yang suka godain kamu. Sampai akhirnya kamu marah karena sikap aku yang keterlaluan. Ternyata mereka lihat waktu kejadian itu. Lirih Anissa. Ya ampun, mereka nggak tahu aja kalau sekarang aku udah cinta banget sama kamu. Malah aku senang kalau sekarang kamu sering godain aku. Ucap Imam nakal. Ia berusaha mencairkan suasana. Ih, biasaan deh. Orang cerita apa nyambungnya kemana? Keluh Anissa sambil melepaskan pelukan Imam. Ia kesal karena suaminya itu sering meledek saat Anissa sedang marah. Padahal Imam hanya menginginkan Anissa tidak sedih berlarut-larut. Maaf ya, dulu aku sempat kasar sama kamu. Ya udah, nggak usah dipikirin lagi. Mending kita makan siang di luar yuk. Kamu boleh deh pilih restoran mana aja yang kamu pingin, ajak Imam. Mereka pun menuju sebuah restoran favorit Anissa. Sesampainya di sana, mereka masuk ke restoran itu kemudian duduk di salah satu kursi yang tersedia. Mereka disambut hangat oleh pelayan yang sedang bertugas di sana. Kemudian memesan makanan dan minuman yang bestseller di sana. Oh iya, gimana bimbingannya? Tanya Imam penasaran. Alhamdulillah lancar. Pamu juga gak kayak biasanya. Beliau hanya memberikan catatan untuk hal-hal yang perlu ditambahkan. Nanti malam bantuin aku ya sayang, pinta Anissa. Ia ingin segera menyelesaikan skripsinya agar segera bisa ikut sidang. Alhamdulillah kalau begitu. Pasti aku bantuin sayang. Tapi, iya, nanti malam sekalian jatahnya. Belum selesai Imam bicara, Anissa sudah bisa menebak maksud dari suaminya itu. Istri aku emang paling pengertian, ucap Imam sambil mencubit hidung Anissa. Beberapa saat kemudian pelayan datang sambil membawa makanan dan minuman yang dipesan tadi. Permisi, ucap pelayan itu. Kemudian ia meletakkan beberapa makanan dan minuman yang mereka pesan di atas meja.
Mereka pun langsung menyantapnya. Saat sedang asik menikmati makanan itu, tiba-tiba Imam terbelalak ketika melihat wanita yang melintas melewati tempat duduknya. Sementara Anissa belum sadar akan hal itu. Mau apa dia kesini? Batin Imam.